Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Perkembangan Instrumen Hasil Belajar, yang beranggotakan Fauziah Khairani, Afifah Antika, Melisa Lusita, dan saya sendiri, Muhammad Rizan Ginting. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengembangan instrumen hasil belajar. 1. Pengertian instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah serangkaian alat ukur dalam arti penelitian yang kerap kali dipergunakan dalam proses pengumpulan data, sehingga hal ini berperan penting sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengembalian keputusan. Adapun definisi instrumen penilaian menurut para ahli antara lain, menurut Suharsimi Arikunto 2010, pengertian instrumen penilaian adalah alat bantu yang senantiasa dipergunakan oleh si peneliti dalam mengatur dan mengakomodir kegiatannya untuk diproses pengumpulan data sehingga sistematis dalam pemberian evaluasi. Macam-macam instrumen penilaian dan pengembangannya. 1. Instrumen tes. Tes ialah metode sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan membuat perbandingan intra atau antar individu, di mana untuk tes juga dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang seseorang atau objek penelitian. Berdasarkan tujuannya, Suharsimi Arikunto membedakan jenis tes menjadi 6, yaitu 1. Tes kepribadian atau personality test, merupakan tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang. 2. Tes bakat atau aptitude test, merupakan tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. 3. Tes inteligensi, merupakan tes yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi tingkat intelektual seseorang. Selanjutnya, tes sikap atau skala sikap, merupakan tes yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. Selanjutnya, tes minat, merupakan tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Terakhir, tes prestasi ialah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Baik, saya Melisa Lusita, NIM 190051 akan melanjut materi yang kedua, yaitu instrumen non-test. Instrumen non-test dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aspek psikomotorik dan efektif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh siswa. Sedangkan untuk bentuk instrumen penelitian, khususnya penilaian non-test, dapat berupa yaitu daftar cek. Jenis instrumen penilaian menggunakan 2 kriteria, ya atau tidak sebagai acuan penilaian. Kemudian skala rentang, adalah jenis instrumen yang memungkinkan penilai untuk memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, sebab pemberian nilai tengah tertentu kontinu, di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Materi selanjutnya itu instrumen tes. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang dites, dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Kemudian itu jenis dan bentuk tes. Yang pertama itu tes tertulis, adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Kemudian tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Kemudian tes perbuatan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang instrumen tes. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh yang dites dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Selanjutnya, jenis dan bentuk tes. Tes tertulis adalah tes yang menurut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Yang selanjutnya, tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Selanjutnya, tes perbuatan atau performance test adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku. Selanjutnya, yaitu kelebihan, mudah disiapkan dan disusun, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat.
Selanjutnya dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecah masalah. Yang terakhir yaitu tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah penyusunan butir-butir soal. Dalam penulisan butir soal harus berdasarkan indikator soal yang ada dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan soal. Langkah-langkah penulisan butir soal. 1. Menentukan tujuan tes. 2. Menentukan kompetensi yang akan diujikan. 3. Menentukan materi yang diujikan. 4. Menetapkan penyebaran butiran soal berdasarkan kompetensi materi dan bentuk penilaiannya. 5. Menyusun kisi-kisi. 6. Menulis butir soal. 7. Memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. 8. Merakit soal menjadi perangkat tes. 9. Menyusun pedoman penskorannya. 10. Uji coba soal butir. 11. Analisis butir soal secara kuantitatif dari data empirik hasil uji coba. Dan yang terakhir, perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.